Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang jual beli dalam Islam. Next. Pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah al-ba'i, menjual. Berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah terminologi yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Next. Oke, prinsip Islam dalam jual beli. Yang pertama, hukum asal setiap transaksi adalah halal. Hubungan interaksi antara sesama manusia, baik yang ditunduk kepada syariat atau yang keluar dari ketaatan, kepadanya tidak terbatas. Setiap masa dan daerah terjadi berbagai bentuk dan model transaksi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam syariat Islam tidak pernah ada dalil yang membatasi model interaksi sesama mereka. Ini adalah suatu hal yang amat jelas dan diketahui oleh setiap orang yang memahami syariat Islam, walaupun hanya sedikit. Yang kedua, sebab-sebab diharamkannya suatu perniagaan. Imam Ibnu Rusyd al-Maliki berkata, bila engkau meneliti berbagai sebab yang karenanya suatu perniagaan dilarang dalam syariat, dan sebab-sebab itu berlaku pada seluruh jenis perniagaan, niscaya engkau dapatkan sebab-sebab itu terangkum dalam 4 hal. Barang yang menjadi objek perniagaan adalah barang yang diharamkan. Adanya unsur riba, adanya ketidakjelasan atau goror, adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal di atas, riba dan goror. Oke, next. Kemudian kita masuk ke jual beli yang terlarang. Satu, yaitu jual beli dengan sistem uang hangus atau biasa disebut urbun, al-urbun. Adalah suatu sistem atau bentuk jual beli di mana pembeli membayar sejumlah uang muka untuk menunjukkan keseriusan dalam melakukan transaksi jual beli. Jikalau jual beli tersebut dilanjutkan, maka uang muka tersebut akan menjadi bagian dari harga barang yang diperjualbelikan, sehingga pembeli hanya menggenapkan atau melengkapi kekurangan dari harga barang. Namun jika transaksi jual beli dibatalkan, maka keseluruhan uang muka menjadi milik calon penjual dan sedikit pun tidak dikembalikan kepada calon pembeli. Kedua, ada baik ikhtiar. Jual beli ikhtiar adalah salah satu jenis jual beli yang dilarang dalam Islam. Mengapa? Yaitu suatu jenis jual beli dengan sistem penimbunan, di mana seorang penjual pedagang sengaja memborong barang yang kemudian ditimbun untuk kebutuhan oleh masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak, lalu menimbunnya, sehingga menyebabkan kelangkaan barang di pasar. Ketiga, ada jual beli benda najis. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan benda-benda najis di sini adalah makanan, minuman, atau hewan yang dianggap najis dan dilarang untuk dikonsumsi seperti babi, anjing, minuman keras, bangkai, dan lain sebagainya. Benda-benda ini tidak hanya dilarang untuk dikonsumsi secara langsung, namun juga dilarang untuk diperjualbelikan. Bahkan orang yang memakan hasil penjualannya sama dengan mengkonsumsi barang itu sendiri. Kemudian ada jual beli dengan penipuan. Jenis jual beli ini telah umum dikenal di tengah masyarakat sebagai salah satu bentuk jual beli yang dilarang dan tidak disukai oleh masyarakat, baik dengan cara-cara tradisional hingga cara-cara penipuan yang modern. Jual beli ini biasanya menipu dari segi barang, di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan harga atau bentuk barang itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada bai al-wafa. Bai al-wafa adalah suatu jenis jual beli barang yang disyaratkan, di mana seorang penjual barangnya kepada pihak lain dengan syarat barang tersebut harus dijual pada dirinya atau penjual dengan harga tertentu dan pada saat tertentu sesuai dengan perjanjian, atau menjual barang dalam batas waktu tertentu jika
Waktu itu tiba, maka seorang pembeli harus menjual kembali barangnya kepada penjual pertama itu. Adapun jual beli yang dilarang lainnya sebagai berikut: 1. Jual beli al-mukala, jual beli mukadara, jual beli al-mulamasa, jual beli al-munabasa, dan jual beli al-musabana. Next. Ya, kita lanjut. Selanjutnya itu riba. Yang pertama, pengertian riba. Menurut istilah, Syekh Muhammad Abdul berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba itu ialah penambahan-penambahan yang dibebankan kepada orang yang meminjam harta seseorang akibat dari pengunduran janji pembayaran daripada batas waktu yang telah ditetapkan. Ada beberapa macam riba. Secara umum, riba itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada riba buyu atau jual beli, dan riba ad-duyun atau utang piutang. Yang pertama itu riba buyu atau jual beli. Di dalam riba ada 6 jenis barang yang masuk dalam kategori barang ribawi, yaitu seperti emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Ada 3 macam riba dalam buyu atau jual beli. Yang pertama itu ada riba fadl, yaitu kegiatan jual beli atau pertukaran barang-barang ribawi namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang kedua ada riba yad. Proses jual beli barang ribawi maupun non ribawi disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Yang ketiga ada riba nasiah. Nah, itu proses jual beli dengan tempo tertentu. Transaksi dilakukan dengan dua jenis barang ribawi yang sama, namun dengan penangguhan penyerahan atau pembayaran. Baik, selanjutnya ada riba ad-duyun atau hutang piutang. Dalam kegiatan hutang piutang ada istilah muqrid dan muqtarid. Muqrid adalah pemberi hutang, sedangkan muqtarid adalah penerima hutang. Proses ini dikatakan sebagai riba jika mendatangkan keuntungan bagi si pemberi hutang. Ada 2 macam riba ad-duyun, yaitu 1. Riba qard terjadi ketika ada penambahan yang dihasilkan atas pengembalian pokok pinjaman yang disyaratkan kepada muqrid atau pemberi hutang. Maksudnya sang muqrid atau pemberi hutang mengambil keuntungan yang diisyaratkan kepada muqtarid atau penerima hutang. Yang kedua, ada riba jahiliyah terjadi ketika ada penambahan hutang karena muqtarid atau penerima waktu. Selanjutnya ada beberapa kasus kontemporer dalam jual beli. Contohnya jual beli online dengan sistem transaksi dropship. Jual beli online dengan transaksi sistem dropship adalah menjual barang dengan cara memajang foto suatu produk beserta dengan keterangan produk atau deskripsi secara jelas, namun penjual sebagai dropshipper belum memiliki barang tersebut. Jual beli sistem dropship ini tidaklah sah atau haram dan termasuk menjual barang yang belum dimiliki, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang seseorang menjual kembali barang sebelum menerimanya. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kami kelompok 8. Jika ada kesalahan kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.